Halo, jumpa lagi di channel ALCK. Ya, kita akan mendengarkan klarifikasi ya dari Rocky Gerung setelah kejadian debat dengan Sylvester beberapa hari yang lalu di salah satu stasiun TV swasta. Oke, langsung aja kita saksikan videonya. Banyak orang yang bertanya soal apa sebetulnya yang terjadi di acara Saudara Aiman itu, behind the scene-nya apa aja ketika kamera dimatikan. Saya sudah berjanji untuk tidak membahas itu, dan saya kira saya pada waktu terjadi peristiwa panggung itu, saya minta supaya mereka yang secara sengaja atau tidak sengaja merekam kejadian itu, kendati sudah di off air kan kamera, tapi masih ada aja yang jahil memotret atau merekam. Karena di situ ada banyak mahasiswa juga, ada mungkin beberapa tamu, dan itu yang kemudian bocor. Tapi orang nagih lagi tuh, bocornya seberapa sih, seberapa dramatis atau seberapa heboh peristiwa di panggung iNews itu. Buat saya hal yang nggak ada gunanya sebetulnya, karena saya tetap di dalam kondisi untuk terus mengucapkan kritik, dan sangat mungkin peristiwa yang sama juga akan terjadi di stasiun TV yang lain dengan orang yang sama atau orang yang berbeda, atau dalam situasi yang berbeda. Dan saya dari awal tahu bahwa kemampuan orang untuk mencaci maki saya itu juga disebabkan karena kemampuan saya untuk memberi kritik pada junjungan dia, pada junjungan mereka. Bagi saya itu fair-fair aja tuh. Yang tidak fair kalau misalnya ada pertarungan fisik di situ kan. Kan nggak mungkin orang yang might is right itu dalam pepatah Inggris itu, might is right artinya yang kuat itu yang benar kan. Di dalam debat itu yang argumennya paling masuk akal, dia yang mesti diterima. Jadi kalau ada semacam kemarahan itu ya penanda bahwa kemampuan untuk mengendalikan faktor yang memicu kemarahan itu lemah. Jadi ya orang sebut itu sebagai apa namanya, emotional cohesion atau pengendalian atau spiritual cohesion bahkan. Tapi buat saya hal yang biasa aja tuh, dan saya terlatih di dalam membaca bahasa tubuh orang. Karena apapun, kalau Anda seorang dosen atau Anda seseorang yang peka terhadap alam, Anda tahu tanda-tanda di mana kemarahan muncul, tapi di mana kemarahan mesti dihentikan, di mana kewaspadaan itu harus ditaruh di depan, kapan kewaspadaan itu dijadikan cadangan. Kalau saya lagi naik gunung, pasti saya tahu tuh bahwa ya tubuh kita itu dituntun juga oleh semacam insting bahwa di depan ada bahaya, maka nunduklah. Nah, kadang-kala kita lupa itu, tapi kalau kita terbiasa dengan alam, kita tahu tanda-tanda alam. Banyak juga yang menilai itu ya, kemarin itu bukan panggung perdebatan, Bung Rocky, tapi itu malah mirip ajang tarung bebas seperti UFC gitu. Ya kalau kita udah terlibat di dalam debat, tidak ada sopan santun lagi kan. Satu-satunya ketidaksopanan adalah menyentuh tubuh lawan debat. Itu yang disebut ketidaksopanan, dan itu bisa kriminal sebetulnya kan. Kan ada semacam etika bahwa Anda boleh caci maki suka-sukamu. Anda boleh pakai apapun, satire, argumen, apa namanya, kemampuan retorika, kemampuan demagogi bahkan itu. Tetapi saya selalu ingin tunjukkan bahwa perdebatan itu adalah soal menghunus pikiran, bukan menghunus kepalan tinju. Jadi kelihatannya kita mesti belajar. Ya, peristiwa itu juga ya, kita pakai aja sebagai alat untuk belajar bahwa menahan emosi dan meruncingkan pikiran itu lebih penting daripada mengumbar amarah itu. Tapi udah, peristiwa itu udah berlangsung, ada saling pemahaman bahwa di belakang layar mungkin masih ada yang belum beres, tapi kita mesti tahu bahwa itu adalah ruang publik. Ruang publik hanya boleh diisi oleh argumen publik, itu dasarnya tuh. Nah, semarah-marahnya tetap tidak boleh ada kekerasan tuh, dan itu sebetulnya tanda dari peradaban kan. Nah, kalau akhirnya diselesaikan dengan bertinju atau gontok-gontokan, itu artinya orang takut juga akhirnya naik panggung kan. Oh, takut gue kenapa? Karena badannya lebih gede, bukan karena otaknya lebih besar kan, itu akhirnya begitu. Jadi saya ingin supaya publik juga belajar bahwa kesepakatan kita di dalam berdemokrasi adalah
pakai argumen, force of the better argument, bukan force of the better fees, tinju itu, bukan itu yang kita maksud tuh. Jadi apapun sepanas-panasnya perdebatan itu hanya boleh pakai kalimat, nggak boleh pakai alat-alat fisik, karena itu akan memancing juga potensi lingkungan itu akan saling manas-manasin tuh. Sama seperti lingkungan saya, kenapa nggak digituin Roh, kenapa, bukan itu maksudnya. Tetap kita mendewasaikan diri di dalam kemampuan atau dengan kemampuan berargumentasi. Politik adalah kemampuan berargumentasi itu. Silat lidah oke, mau nipu di dalam atas panggung oke, mau berbohong oke. Tetapi semua hal yang kita ucapkan secara naratif itu yang menunjukkan bahwa kita matang di dalam politik panggung tuh. Kalau di dalam politik kampus ya tentu orang yang betul-betul nggak bisa berargumentasi nggak boleh lulus kan. Tetapi ini panggung politik kadang-kala mesti dibawa dengan retorika. Bahasa tubuh itu penting tuh. Tapi bahasa tubuh artinya pikiran kita bahasakan melalui gerak tubuh. Bukan kemarahan kita yang kita eksploitasi lalu kita fasilitasi melalui kekekaran tubuh atau kekuatan otot. Itu nggak boleh itu adalah subhuman. Nah ini menarik ini. Ya, ini kan banyak sekali yang bertanya-tanya, kok bisa ya Bung Rocky dalam situasi semacam itu tidak terpancing dan terprovokasi, bahkan tetap berdiri dengan tenang ya. Malah ada media yang melihat Anda menangkap Anda itu masih senyum-senyum gitu, tapi ada yang menyebutnya ngakak. Saya kira nggak ngakak ya, pasti Anda waktu itu senyum-senyum saja ya. Ya karena basis pemikiran yang Anda sampaikan tadi itu menjelaskan mengapa itu terjadi ya. Betul, saya sendiri memilih cara untuk berargumentasi dengan kapasitas akademis, dengan mengerahkan pengetahuan saya yang mungkin tidak lengkap atau kurang, yang tentu saja terbatas juga. Tetapi dengan maksud pedagogi, bukan demagogi. Saya ucapkan banyak konsep dalam semua forum. Karena saya ingin ada orang yang mampu juga untuk mengulik-ngulik nanti satu istilah yang saya ucapkan. Sengaja saya sering tidak menerjemahkan ucapan itu supaya ada keinginan dari milenial atau bahkan mak-mak yang kadang-kala biasa, mak maksudnya apa sih ini Bang Rocky atau Pak Rocky itu? Ya, tapi saya udah coba cari nggak ketemu. Saya jelaskan lewat WA group misalnya. Tetapi intinya adalah di dalam diskurs demokrasi kita harus biasakan supaya setiap peserta perdebatan itu mampu untuk mengevaluasi diri dan mampu untuk menghasilkan diskurs akademis. Itu intinya. Politik disebut politik kalau ada keindahan puitis di dalam berbahasa, dalam retorik, tetapi juga ada ketajaman intelektual. Kan itu intinya begitu. Nah itu yang ingin saya tularkan sebetulnya, dan saya berterima kasih karena seperti istilah kemarin Pacta Sunt Servanda, akhirnya saya diserbu oleh mahasiswa hukum untuk minta terangkan ulang dong apa itu Pacta Sunt Servanda. Karena ternyata juga banyak mahasiswa fakultas hukum yang tidak dibantu oleh dosennya untuk mengerti istilah Pacta Sunt Servanda itu, dan memang banyak dosen juga yang salah mengartikan itu. Misalnya istilah a pact must be served, fakta harus perjanjian harus dilakukan sebagai undang-undang, ya itu ada di dalam hukum perdata. Tetapi prinsip itu juga bisa diperluas ke wilayah hukum pidana misalnya sebagai prinsip, bukan sebagai hukum positif. Dan poin-poin itu yang sering kita lupa untuk diajarkan pada mahasiswa kita di Fakultas Hukum kan. Bahkan harus lebih lengkap dikatakan bahwa Pacta Sunt Servanda sebetulnya ada prasyarat setelah itu, yaitu rebus sic stantibus, kan itu bahasa Latinnya begitu. Rebus artinya res, hal-hal. Sic artinya masih. Stantibus artinya stand still, masih berdiri di situ. Jadi kalau saya terjemahkan misalnya Pacta Sunt Servanda, rebus sic stantibus artinya perjanjian harus diwujudkan hanya bila keadaan yang diperjanjikan itu masih sama. Itu kira-kira maksudnya. Dalam ekonomi ada istilah ceteris paribus. Sama aja pengertian itu. Jadi kita sekaligus juga mengajarkan mahasiswa kita atau orang yang ingin berpikir untuk cari istilah itu apa sebetulnya. Dengan itu kita perkaya narasi kita. Kita perkaya kemampuan deliberatif kita kan. Jadi itulah fungsi pedagogi yang saya lakukan setiap kali ada perdebatan. Tapi kalau soal debat yang memanas dan berakhir dengan adu jotos, kan itu sudah sering kita lihat Bung Rocky di beberapa parlemen itu di negara-negara lain, beberapa negara tetangga juga pernah terjadi gitu ya. Di DPR kita juga sebenarnya pernah terjadi, tapi nggak sampai adu jotos massal seperti di parlemen negara-negara lain.
Ya, kalau kita keluar bertemu dengan teman-teman di Eropa atau di Amerika misalnya, mereka sering menganggap bahwa mengapa di parlemen Melayu itu atau Asia, di Taiwan, di Cina, Jepang juga kadang-kala masih ada, di Thailand itu dipertontonkan perkelahian di dalam ruang sidang itu. Ini kan juga beberapa bunas partai atau ormas atau OKP di Indonesia kan itu lempar-lemparan kursi itu dan teriak-teriakan di situ kan. Itu juga penanda bahwa kematangan kita untuk menghasilkan formulasi pikiran itu kadang-kala tercegat karena kegugupan kita, karena bahasa tubuh kita itu lebih dahulu menguasai kita ketimbang akal pikiran kita kan. Jadi kalau kita, mungkin saya perlu kasih semacam kursus debat atau kursus argumentasi pada caleg-caleg atau anggota DPR yang baru atau bupati segala macam, supaya juga kita bisa mengerti bahwa keindahan politik itu adalah di dalam percakapan intelektual, itu intinya kan. Dari awal kita tahu bahwa politik adalah mengucapkan pikiran itu. Kenapa kita berpolitik? Supaya kita hindari pertempuran yang sifatnya daging ke daging kan. Kita ingin konsep ke konsep tuh. Kita tinggalkan satu situasi brutal yang mungkin disebut dulu oleh Rousseau sebagai state of nature, supaya kita masuk di dalam perkelahian ide, perkelahian gagasan. Kan ujian gagasan itu yang memungkinkan kita disebut sebagai manusia yang berpikir, sebagai animal rasional, sebagai binatang yang berpikir. Artinya manusia binatang, tetapi beda dengan binatang, dia berpikir. Binatang tidak berpikir, dia tumbuh dalam upaya pertahanan diri secara instinktual. Dan karena itu binatang ya pasti dia akan buas, karena memang dirancang hanya untuk bereaksi tuh, bukan untuk menunda reaksi dengan cara berpikir tuh. Pada makhluk-makhluk primata yang makin tinggi, dia akan menunda reaksi tuh supaya tidak terlihat kebengisan fisiknya, dia menunda reaksi. Jadi banyak makhluk yang primata yang juga sebetulnya kita adalah semacam evolusi dari keprimataan kita dalam berpikir. Jadi menunda kemarahan itu penanda bahwa Anda adalah makhluk yang berpikir. Itu poinnya. Ya, itu tadi udah kita saksikan sama-sama ya, pernyataan atau klarifikasi dari Rocky Gerung, yang mana terjadi perdebatan sengit antara Rocky Gerung dan Sylvester ya, di stasiun TV swasta beberapa hari yang lalu. Ya, tinggal lagi masyarakat yang menilai ya. Dari sebelah Rocky Gerung menceritakan begini begitu. Nah, tinggal lagi masyarakat yang menilai ya. Oke, sekian video ini. Assalamualaikum.